Kejaksaan Agung menetapkan 3 mantan pimpinan Badan Gizi Nasional sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Ketiganya diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam tata kelola makan bergizi gratis dan terlibat markup anggaran pengadaan barang. Lalu apa dampaknya bagi keberlanjutan program kita? Atau program ini ya tentunya. Kita akan bahas bersama dengan tenaga ahli Menko Pangan Surya Genta Akmal serta peneliti dari Transparency International Indonesia Agus Sarwono. Kita ke Pak Surya Genta terlebih dahulu. Baik, Pak, apa sih sebenarnya dampaknya penetapan 3 mantan pimpinan BGN ini sebagai tersangka terhadap nantinya keberlangsungan program yang menjadi prioritas dari Presiden Prabowo, yakni makan bergizi gratis? Baik, terima kasih, Mbak. Jadi kalau kita bicara tentang apa yang terjadi di Badan Gizi Nasional atau BGN, konteksnya sebenarnya ini adalah momentum pembenahan dan penguatan dari salah satu program prioritas pemerintah, yaitu program makan bergizi gratis atau MBG. Nah, pertama-tama penting untuk kita pahami bersama, Mbak, bahwa pergantian atau penunjukan kepemimpinan baru di BGN ini bukanlah suatu yang reaktif dari pimpinan tertinggi negara ini, Pak Presiden Prabowo, melainkan sebuah langkah strategis kalau bisa kita bilang. Pemerintah dalam hal ini, Presiden Prabowo Subianto juga menunjukkan komitmen yang kuat untuk memastikan bahwa program makan bergizi gratis ini berjalan semakin efektif, kemudian tepat sasaran dan juga memiliki dampak yang nyata bagi masyarakat, dan tentu ini juga sekaligus juga mencerminkan bahwa pemerintah mendengarkan berbagai masukan dari publik, baik itu berupa kritik, evaluasi maupun aspirasi dari masyarakat, Mbak. Dialog pada kali ini, saya akan kembali ke Pak Agus terlebih dahulu. Pak Agus, tadi disampaikan oleh Kepala BGN yang baru, Nani Sdeyang, bagaimana kemudian peran-peran dari masing-masing pimpinan BGN ini juga sudah disampaikan atau ditegaskan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menjalankan tugasnya, salah satunya efisiensi juga menjadi hal yang ditekankan yang harus dijalankan pada tata kelola BGN. Bagaimana pandangan Anda, Pak? Silakan Pak Agus. Ya, makasih Mbak. Selamat sore, kami sudah. Halo? Ya. Halo Mbak. Halo Mbak. Baik, silakan Pak. Apakah suara saya terdengar? Ya. Terdengar. Baik, sebetulnya sejak tahun lalu kami sudah sampaikan bahwa ada persoalan mendasar dalam konteks tata kelola di program makan bergizi gratis begitu ya. Salah satunya adalah anggaran yang sangat fantastis begitu, dan model pengelolaannya dengan pembuatan dapur-dapur SPPG begitu. Membayangkan sebenarnya kalau mau lebih efisien, saya membayangkan bagaimana kalau proses pembuatan dapur itu justru ada di sekolah yang melibatkan pihak sekolah gitu ya, orang tua murid dan juga komite sekolah. Menempatkan orang tua murid, komite sekolah dan warga sekitar sekolah sebagai pengelola itu sejatinya jauh lebih efektif dan juga efisien begitu ya. Di sisi lain ada persoalan dalam konteks pengadaan. Banyak sekali pengadaan-pengadaan di program MBG yang sebetulnya tidak relate dengan distribusi makan bergizi gratis kepada siswa. Makasih. Iya, tadi kita akan ke Pak Surya. Pak Surya, bagaimana Anda menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Nani? Ya, baik Mbak juga. Kemudian kalau kita lihat tadi ya, apa yang sudah disampaikan oleh Bu Nani Sdeyang terkait dengan mungkin bisa saya bilang sebagai evaluasi yang dilakukan dan penyesuaian terkait dengan kasus ini, kami di Kemenko Pangan sendiri di bawah kepemimpinan Pak Menko Pangan, Bapak Zulkifli Hasan, ini tentu memiliki peran sebagai koordinator ya untuk melakukan sinkronisasi, evaluasi, dan juga pengendalian lintas sektor sesuai dengan peraturan Presiden nomor 115 tahun 2025. Nah, dengan kepemimpinan baru di BGN ini, Mbak, kami tentu optimis bahwa proses koordinasi ini akan menjadi lebih solid, tentu lebih cepat dan lebih responsif terhadap dinamika di lapangan. Nah, tentu ada evaluasi yang dilakukan. Tidak ada 3 hal yang kami catat di sini. Pertama adalah tata kelola dan pengawasan, di mana kita memperkuat sistem kontrol di situ, termasuk keterlibatan unsur pengawasan
seperti BPKP ya untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Kedua juga tentu manajemen risiko, Mbak. Kita petakan titik-titik rawan dalam implementasi seperti tadi Pak Agus juga sampaikan ya untuk program-program tersebut baik di perencanaannya, di distribusinya maupun di pelaporannya. Tentu agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang di situ. Nah, ketiga adalah penguatan koordinasi lintas sektor. Karena program ini melibatkan setidaknya 17 kementerian atau lembaga. Sehingga tentu harus ada standar kerja dan pengendalian yang lebih terintegrasi lagi dan harus lebih baik lagi dari sebelumnya. Jadi kami menilai bahwa ini bukan sekedar respon terhadap kasus saja, Mbak, tetapi juga perbaikan yang sistemik yang harus kita lakukan bersama. Perbaikan sistemik yang harus dilakukan bersama. Saya ke Pak Agus. Pak Agus, kita tahu bahwa 3 mantan pimpinan BGN yang dicopot kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam kurun waktu kurang dari 24 jam. Apa yang sebenarnya Anda lihat dari jalannya kasus ini? Dan bagaimana kemudian dampaknya nanti bagi tata kelola penyelenggaraan dari makan bergizi gratis? Mohon maaf Mbak, tadi sempat terputus saya. Bisa diulang pertanyaan Mbak? Baik Pak Agus, setelah adanya penetapan 3 pimpinan atau 3 mantan pimpinan BGN sebagai tersangka, bagaimana kemudian Anda menilai ini dampaknya bagi tata kelola program makan bergizi gratis? Ya, selagi metode distribusinya tidak diubah, tentu perburuan rente akan sangat mungkin terlihat. Lagi-lagi rujukan kami adalah kajian yang sudah kami lakukan tahun lalu, corruption risk assessment dalam program makan bergizi gratis begitu ya. Dan nampak betul bahwa sejumlah yayasan, saya rasa cukup banyak teman-teman masyarakat sipil yang sudah menyampaikan hasil laporannya begitu. Sejumlah yayasan yang terlibat sebagai mitra BGN itu kemudian terafiliasi dengan partai politik. Pertanyaannya jadi begini, bagaimana pola rekrutmen yayasan atau mitra BGN, apakah prosesnya terbuka? Bagaimana mekanisme penilaiannya? Selagi proses itu tidak dilakukan secara akuntabel, tentu ruang-ruang kebocoran masih sangat mungkin terjadi begitu ya. Maka menjadi penting sebetulnya jika ingin melakukan evaluasi, maka moratorium, stop dulu programnya, perbaiki tata kelolanya, kemudian segmented penerima manfaat begitu ya, prioritas terlebih dahulu yang di daerah 3T begitu. Silakan dilanjutkan setelah itu. Selagi proses tata kelola masih seperti ini, tentu ruang-ruang kebocoran masih sangat mungkin terjadi. Kira-kira begitu, Mbak. Baik, lalu apa yang seharusnya memang benar-benar dilakukan untuk memastikan bahwa kebocoran-kebocoran, penyalahgunaan wewenang ini tidak lagi terjadi di bawah kepemimpinan seorang Nani Esdeyang? Pertama adalah membuka informasi seluruh kontrak pengadaan yang dilakukan oleh BGN gitu ya. Kedua, membuka seluruh MOU atau kontrak antar BGN dengan mitra-mitra yayasan. Bisa dibayangkan kalau misalnya satu yayasan mengelola 10, itu kelihatan angkanya begitu ya. Per hari 6 juta begitu ya. Dan kalau diakumulasi dalam setahun jumlahnya sangat-sangat besar begitu. Nah, ini ruang-ruang ini yang juga penting untuk dicermati bersama begitu. Nah, ketiga, membuka bagaimana mekanisme penilaian oleh teman-teman di BGN ketika menunjuk yayasan sebagai mitra begitu. Kira-kira begitu, Mbak. Baik, kita ke Pak Genta. Pak Genta, bagaimana Anda menilainya? Baik Mbak. Jadi di sini memang tentu seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Agus ya, ada beberapa hal mungkin yang mendesak apa yang akan dilakukan agar tentu MBG ini berjalan sesuai dengan tujuannya. Nah, ke depan tentu fokusnya ada pada 3 hal utama, Mbak. Pertama, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Agus, memastikan bahwa program ini benar-benar tepat sasaran. Artinya, penerima manfaat yang paling membutuhkan itu mendapatkan akses yang optimal. Kedua, memperkuat tata kelola dan pengawasan. Kenapa ini penting? Agar program ini bisa berjalan transparan dan akuntabel tadi. Dan ketiga tentu meningkatkan kualitas layanan kita. Sehingga manfaat gizi yang diberikan ini dengan program yang sebetulnya tujuannya mulia ini benar-benar berdampak pada peningkatan kesehatan masyarakat itu sendiri, Mbak. Baik,
akan ada pengaruhnya tidak sih Pak dengan proses hukum yang berjalan saat ini begitu terhadap para mantan pimpinan dari Badan Gizi Nasional, termasuk diantaranya kan kemarin juga sempat dilakukan penggeledahan ya, dan Kejaksaan Agung Ya. menyatakan akan terus dilakukan kemudian upaya-upaya untuk mencari barang bukti yang terkait dengan kasus ini. Sejauh ini dan ke depannya apa yang kemudian akan dipersiapkan agar jalannya proses penyidikan tidak akan mengganggu proses dari program makan bergizi gratis? Baik, di Kementerian Koordinator Bidang Pangan sendiri, kami melihat bahwa perubahan ini dan kemudian perubahan unsur pimpinan ya di BGN ini sebagai peluang untuk melakukan beres-beres program. Dalam arti ini memperkuat tata kelola itu sendiri dengan meningkatkan kualitas dari implementasinya dan juga memastikan bahwa sinkronisasi antar lembaga itu bisa berjalan lebih optimal nanti. Nah, perlu diingat di sini bahwa program MBG ini kan bukan program kecil, Mbak. Ini adalah program lintas sektoral yang tadi saya sebutkan melibatkan 17 kementerian lembaga, jadi kompleksitasnya pasti tinggi. Dan memang ini dibutuhkan kepemimpinan yang tepat untuk mengelola orkestrasi yang sebesar ini. Nah, setidaknya kalau misalnya kita lihat data hingga awal Juni 2026 ini kita bisa buka data bersama-sama bahwa program MBG ini kan sudah berjalan cukup luas sekali. Pak Agus paham itu dan sudah mungkin sudah melakukan penelitian itu. Nah, kita sudah memiliki hampir 30.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang aktif, Mbak. Dan program ini telah menjangkau lebih dari 63 juta penerima manfaat. Ini capaian besar, tetapi sekaligus ini juga membawa konsekuensi. Ada kualitas di sana, ada akuntabilitas di sana, dan ada konsistensi di sana. Sehingga pelaksanaan ini harus terus dijaga dan terus kita tingkatkan. Nah, kemudian apa evaluasi yang mungkin kita bisa lakukan, Mbak? Jadi kalau misalnya kita lihat, tadi setidaknya ada perbaikan yang harus kita lakukan. Perbaikan yang tadi saya sebutkan ada 3 hal. Nah, disinilah relevansi penunjukan pemimpin baru di BGN ini, Menko Pangan Bapak Zulkifli Hasan di sini melihat bahwa figur-figur yang ditunjuk ini memiliki kombinasi yang sangat kuat, Mbak. Jadi mulai dari pengalaman birokrasinya, kemampuan koordinasi lintas sektornya, hingga pemahaman teknis di lapangan sendiri. Misal, ya, ada figur yang sudah sejak awal terlibat dalam pengembangan program MBG ini, sehingga memahami betul desain dan tantangan implementasinya seperti apa. Dan ada juga yang berasal dari latar belakang pengawasan, yang akan memperkuat aspek tata kelola nanti, memperkuat transparansi nanti, dan manajemen risikonya. Nah, ini penting, Mbak, karena program besar seperti MBG ini harus dijalankan dengan tingkat akuntabilitas yang tinggi. Pak Agus tadi sepakat juga untuk itu. Nah, di sisi lain, ada pula figur dengan pengalaman kepemimpinan yang strategis dan kedisiplinan yang tinggi. Mohon maaf, yang mampu untuk mendorong eksekusi program ini agar lebih cepat dan lebih tegas tentu. Jadi kalau kita lihat, komposisi ini kan bukan kebetulan, Mbak. Tapi ini bisa kita lihat sebagai komposisi yang dirancang untuk menjawab kebutuhan program ini. Ini adalah kombinasi antara experience, governance, dan execution di sini. Itu yang kita lihat. Jadi kalau misalnya kita ditanya nih, apa yang terjadi di BGN? Jadi jawabannya mungkin sederhana sekali. Kita sedang memasuki fase konsolidasi dan penguatan. Jadi ini bukan sekedar pergantian orang dan kemudian kita lihat, tetapi ini juga penataan ulang sistem itu sendiri, Mbak. Seperti saran dan kritik yang masuk ke pemerintah pada saat ini, agar program besar, program yang tujuannya mulia seperti MBG ini, itu bisa berjalan lebih profesional, lebih efektif, dan tentu benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia. Dan tentu kami di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, kami optimistis, Mbak, dengan tim yang tepat dan tentu koordinasi yang kuat. Program ini tentu akan menjadi program yang semakin menunjukkan dampak yang baik, nyata dalam waktu yang ke depan, agar bisa dirasakan kebermanfaatannya oleh seluruh masyarakat Indonesia yang menerima manfaat dari program ini. Baik, Pak Genta, kita harapkan tentunya optimisme yang dinyatakan oleh pemerintah tadi diwakili oleh Pak Genta ini bisa benar-benar berbuah atau sejalan dengan implementasi yang terjadi di lapangan. Agar tidak ada lagi tadi kebocoran-kebocoran, penyalahgunaan, apalagi korupsi di tata kelola jalannya program makan bergizi gratis. Kita tunggu nanti seperti apa implementasinya ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Tentunya kepada peneliti Transparansi Internasional Indonesia Bapak Agus Sarwono dan juga juru bicara Kemenko Pangan yang merupakan tenaga ahli Menko Pangan Bapak Surya Genta Akmal PhD. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Bapak-bapak. Terima kasih, Mbak.